Halo semua, saya Hedi. Kali ini kita akan membahas tentang diversifikasi, yang merupakan topik yang cukup kontroversial. Hingga setiap saya melihat ada influencer yang membahas diversifikasi, saya melihat ada banyak orang yang menentangnya, dan bahkan diajak berdebat. Namun saya tetap menghormati keputusan orang untuk tidak melakukan diversifikasi, ataupun hanya melakukan diversifikasi pada sedikit saham. Karena bagi saya, investasi tersebut adalah seni, jadi setiap orang tentu bisa memiliki preferensi masing-masing. Namun di sini saya akan menjelaskan pendapat tentang saya pribadi. Nah, Andrew Carnegie, selaku pengusaha terkemuka sekitar 100 tahun yang lalu, yang ditulis dalam buku The Intelligent Investor, mengatakan bahwa taruh semua telurmu dalam satu keranjang, lalu jaga keranjang tersebut baik-baik. Itu merupakan kutipan yang cukup sering digunakan oleh para investor yang bermakna kita tidak harus melakukan diversifikasi. Ditambah lagi dengan Warren Buffett yang dianggap sebagai investor paling sukses di dunia, sempat mengatakan bahwa diversifikasi adalah perlindungan terhadap ketidaktahuan atau ignorance dalam bahasa Inggrisnya. Jadi tentu saja kita tidak mau dianggap ignorance atau tidak tahu apa-apa. Sehingga pada akhirnya kita terjerumus terlalu berfokus pada suatu emiten karena kita merasa paling tahu terhadap emiten tersebut, dan pada akhirnya orang-orang akan terkena selection bias, yakni kita hanya melihat orang-orang yang berhasil memilih saham-saham yang sukses. Padahal banyak sekali investor luar sana yang secara kurang beruntung memilih saham-saham yang harganya terus turun atau bahkan kinerjanya berbalik menurun, dan orang tersebut tidak terlihat di permukaan. Yang terlihat hanyalah orang-orang yang berhasil saja. Dan juga konsep tentang ignorance ini ternyata jauh lebih luas dari yang kita duga. Sebenarnya kita atau bahkan siapapun tidak tahu pasti terhadap pasar maupun kinerja suatu perusahaan. Bahkan orang dalamnya sendiri pun seringkali tidak mengetahuinya. Jadi sebaiknya kita tidak terpengaruh oleh anggapan bahwa diversifikasi hanyalah bagi orang yang tidak tahu apa-apa. Karena kebanyakan dari kita hanyalah mendapatkan informasi dari pihak eksternal, yaitu yang disampaikan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Tentu jika kita menganalisis profil dari setiap manajer, kita hanya dilihatkan yang baik-baiknya saja. Namun kenyataan di baliknya seringkali kita tidak diketahui. Bahkan manajer di dalam perusahaan tersebut juga seringkali tidak memiliki informasi, misalnya dari konsumennya, mengapa konsumen tidak lagi membeli produknya, dan lain-lain. Dan juga kita bukanlah investor kelas kakap yang bisa mempengaruhi harga suatu saham. Jadi kebanyakan dari kita sebenarnya kelompok yang paling banyak tidak tahunya. Sebaiknya kita tetap melakukan diversifikasi meskipun kita merasa 100% yakin terhadap saham tersebut. Karena ada banyak hal yang bahkan kita tidak tahu bahwa kita tidak mengetahuinya. Dan juga dijelaskan pula oleh komentar dari Jason Zweig dalam buku The Intelligent Investor ini, ya dia memang setuju jika orang-orang yang terkaya di dunia lebih banyak mengkonsentrasikan kekayaannya ke dalam satu aset, yakni ke perusahaan yang ia dirikan sendiri. Namun menurut buku ini, kebanyakan orang tidak akan memperoleh kekayaan dengan cara seperti itu. Dan juga kebanyakan orang tidak akan bisa mempertahankan kekayaannya dengan cara seperti itu, yakni dengan terlalu berkonsentrasi pada satu aset. Buku ini memperlihatkan contoh bagaimana daftar orang-orang terkaya di dunia selalu berubah-ubah, terutama bagi mereka yang terlalu memfokuskan asetnya ke dalam satu aset. Ya memang, jika aset tersebut bertumbuh sangat tinggi, maka ia akan memperoleh peningkatan kekayaan yang luar biasa. Namun sebaliknya, jika ternyata aset tersebut mengalami penurunan yang signifikan, tentu kekayaannya akan berkurang secara signifikan. Jadi diversifikasi bisa membantu mempertahankan kekayaan yang kita miliki sembari tetap menjaga return kita. Salah satu orang yang melakukan diversifikasi setelah dia mendapatkan kekayaan cukup besar dari satu aset yang ia miliki, yaitu Bill Gates. Bill Gates pada saat puncak-puncaknya bubble.com menjual
sebagian besar asetnya di saham Microsoft yang ia dirikan. Kemudian ia melakukan diversifikasi ke beberapa saham yang pada akhirnya membuat kekayaannya tetap terjaga hingga kini. Dan yang saya pribadi agak kurang mengerti dari Warren Buffett, yaitu meski Warren Buffett mengatakan bahwa diversifikasi adalah perlindungan ketidaktahuan, bahkan dalam pernyataannya sendiri ia sempat hanya mengatakan bahwa jika ada satu saham yang bagus maka ia akan investasi hanya pada satu saham saja. Ya, memang Warren Buffett sendiri hanya investasi pada satu emiten, yaitu Berkshire Hathaway, perusahaan yang ia kembangkan sendiri. Namun perlu kita ketahui juga bahwa Berkshire Hathaway merupakan perusahaan konglomerat yang memiliki banyak aset atau memiliki banyak perusahaan. Jadi secara tidak langsung Warren Buffett sebenarnya melakukan diversifikasi. Diversifikasi juga sangat penting berapapun aset yang kita miliki, meskipun besar maupun kecil. Karena sekali kita mengalami kerugian yang signifikan, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan ke titik awal. Dan dalam buku The Intelligent Investor ini terdapat satu contoh yang bagus mengenai bagaimana seandainya kita investasi pada suatu saham yang pada tahun pertama mengalami kerugian 50%, setelahnya mengalami keuntungan 10% tiap tahunnya. Dibandingkan kita berinvestasi pada perusahaan yang lebih konservatif, yang sangat jarang mengalami kerugian dan memberikan return konsisten, namun hanya 5% per tahun. Dan hasilnya, emiten yang memberikan return 10% tersebut, tapi mengalami kerugian 50% di awal, butuh waktu lebih dari 18 tahun untuk mengembalikan kerugian tersebut, hingga mengungguli return pada aset yang hanya memiliki return 5%, namun tidak pernah mengalami kerugian. Semakin sedikit saham yang kita miliki, maka kita akan lebih rentan mengalami kerugian seperti itu. Namun jika kita melakukan diversifikasi, apalagi jika kita melakukan diversifikasi ke aset lain juga, maka meskipun return kita tidak optimal, namun loss kita juga tidak akan semakin besar. Dan pesan dari Warren Buffett yang paling saya camkan yaitu pasal 1, jangan pernah kehilangan uang. Dan yang pasal kedua, jangan pernah melupakan pasal 1. Dan juga beliau menambahkan, jika kita memiliki suatu saham yang murah atau di bawah harga wajarnya dan memiliki beberapa di antaranya, pada dasarnya kita tidak akan kehilangan uang. Dan juga menurut teori The Holy Grail dari Ray Dalio, yang intinya jika kita melakukan diversifikasi terhadap saham-saham yang tidak memiliki hubungan sama sekali di antaranya, maka kita akan mampu menurunkan risiko secara signifikan, sedangkan returnnya tetap. Jadi itulah kekuatan dari diversifikasi. Dan berapa kita harus melakukan diversifikasi? Menurut saya tidak masalah berapapun yang kita miliki, baik itu 5, 10, 15 atau bahkan puluhan, asalkan kita benar-benar melakukan analisa terhadap emiten-emiten tersebut dan kita merasa memiliki keyakinan yang cukup bahwa perusahaan tersebut berkinerja baik dan tidak memiliki risiko yang besar. Ada beberapa investor yang sangat sedikit melakukan diversifikasi, dan ada juga yang melakukan diversifikasi dengan sangat luas, seperti Peter Lynch yang kabarnya memiliki sangat banyak emiten dalam portofolionya. Namun uniknya, beliau sendiri sempat mengemukakan istilah diversification, yang setelah kita membaca bukunya ternyata kita salah kaprah mengartikannya. Banyak orang yang mengartikan diversification merupakan diversifikasi yang terlalu luas, sehingga berdampak buruk pada portofolio kita. Padahal yang sebenarnya yang dimaksud diversification menurut Peter Lynch yaitu bukan bagi investor dalam portofolionya, tetapi bagi perusahaan yang melakukan diversifikasi ke sektor lain yang tidak ada hubungannya pada sektor yang ia jalankan saat ini. Misalnya perusahaan batubara yang tiba-tiba melakukan diversifikasi dengan membeli
perusahaan, misalnya produsen susu. Tentu itu sangat tidak nyambung. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai diversification oleh Peter Lynch. Jadi tidak ada salahnya melakukan diversifikasi, dan tidak ada salahnya juga jika kita tidak melakukan diversifikasi. Namun tentu satu hal yang pasti, risiko akan lebih rendah jika kita melakukan diversifikasi dan akan sangat tinggi jika kita tidak melakukan diversifikasi. Dan saya pribadi memang sangat menghindari kerugian besar, karena sekali saya mengalami kerugian yang besar, maka akan butuh return yang sangat tinggi untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dan tentu saja saya sangat sulit mendapatkannya jika saya sendiri pun sudah pernah mengalami kerugian di awal. Dan mungkin seterusnya saya akan tetap mengalami kerugian yang besar juga. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai diversifikasi. Apabila ada pendapat yang lain mungkin bisa melalui komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.